Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trio Wijaya dari kelas 12 IPA 3. Nah, hari ini saya akan melakukan praktikum atau percobaan mengenai hukum Archimedes. Bagaimana percobaannya? Nah, yang pertama adalah siapkan terlebih dahulu 3 buah cup, 3 buah telur, dan air panas, serta sebuah garam. Bagaimana prosesnya? Nah, pertama-tama kalian isi terlebih dahulu 3 cup ini dengan sebuah air panas. Mengapa air panas, tidak air dingin saja? Karena ya pasti akan diceritakan. Sampai volume 3 cup ini sama. Nah, jika sudah terisi, kita tambahkan garam ke 2 gelas cup ini, tetapi 1 cup ini tidak diberi garam. Yang cup kedua diberi 2 sendok garam. Sedangkan untuk cup ketiga diberi 3 sendok garam. Nah, mengapa harus menggunakan air panas? Karena agar garam ini menyatu dengan sebuah air, sehingga massa jenis zat cair itu akan berubah. Tetapi jika air dingin, zat garam ini tidak akan tercampur dengan baik dengan air, sehingga percuma massa zat cair itu tidak akan berubah. Jadi percobaan akan gagal. Kita aduk secara merata hingga garam menyatu dengan baik oleh air sampai larutan. Nah, sudah menyatu dengan baik, kita masukkan 3 buah telur di 1 persatu 3 cup ini. Satu yang ini, satu yang ini, satu yang ini. Aduh. Nah, bisa dilihat percobaannya gagal. Kita akan ambil kembali telur, lalu tambahkan garam lagi dan kocek hingga merata. Jika sudah terasa air garam teraduk semua, kita masukkan telur dulu untuk cup kedua. Nah, sudah merayang, aduk mas, dan telur untuk cup ketiga. Yang cup kedua ini kelebihan garam, yang artinya cup kedua kita akan ambil kembali garamnya, lalu isi dengan sebuah air.
tambah sedikit garam, lalu aduk. Nah, sudah. Nah, bisa dilihat bahwa 3 gelas ini kita perhatikan bahwa di gelas pertama itu telurnya tenggelam, sedangkan untuk gelas kedua telurnya melayang, sedangkan gelas ketiga telurnya mengapung. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ini berhubungan dengan massa jenis benda dan massa jenis zat cair. Jika massa jenis zat benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair, akan tenggelam. Tetapi jika massa jenis benda lebih atau sama dengan zat cair, massa benda itu akan melayang. Tetapi jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa zat cair, akan terapung. Nah, itulah percobaan hari ini. Sebagai tambahan, mengapa tadi kita tambahkan garam atau air lagi? Tujuannya buat apa? Nah, kita beri 1 patikum lagi. Lalu tambahkan sebuah, dulu ya, ini airnya sebuah garam sama dengan berapa sendok makan di gelas ketiga. Sebanyak 5 sendok makan tadi kalau nggak salah. Lalu kita kocek. Apa yang terjadi? Apakah sama seperti cup ke-1, cup kedua, atau cup ketiga? Nah, telurnya tenggelam. Padahal garam itu sama dengan yang ditambahkan cup ketiga. Kenapa tidak mengapung? Ya, ini karena tadi massa jenis benda itu lebih besar daripada massa jenis zat cair. Tadi mengapa ditambahkan dikurangi garam? Ya, untuk sesuai dengan data bahwa cup pertama itu tenggelam, cup kedua itu mengapung, sedangkan cup ketiga itu mengapung, sedangkan cup kedua adalah melayang. Nah, jadi jika percobaannya gagal, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, massa jenis benda itu lebih besar atau lebih kecil daripada massa jenis zat cair, atau kebalikannya. Dan yang kedua, volume air itu lebih banyak sehingga massa garam yang diberikan untuk memperbanyak massa jenis zat cair itu lebih banyak juga untuk membuat telur bisa mengapung, melayang, atau tenggelam. Nah, begitulah percobaan hari ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.